Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anika Nur Aziza dengan NIM 2120001. Di sini saya akan menjelaskan tentang lahirnya 3 kesultanan besar Islam. Yang pertama adalah dinasti Fatimiyah, yang kedua dinasti Safawiyah, lalu yang ketiga ada dinasti Mughal. Dinasti Fatimiyah berdiri pada tahun 909 sampai 1171 Masehi. Dinasti Fatimiyah adalah salah satu dinasti Syiah dalam sejarah Islam. Dinasti ini didirikan oleh Said bin Husain al-Salamiyah yang diberi gelar Ubaidillah al-Mahdi. Ubaidillah al-Mahdi merupakan khalifah pertama Daulah Fatimiyah. Ia memerintah selama kurang lebih 25 tahun. Dalam masa kepemerintahannya, Al-Mahdi melakukan perluasan wilayah kekuasaan ke seluruh Afrika, meliputi Maroko, Mesir, Multa, Alexandria, Sardania, Korsika, dan Balerik. Pada tahun 904 Masehi, Khalifah Al-Mahdi mendirikan kota baru di pantai Tunisia yang diberi nama Kota Mahdiyah yang didirikan sebagai ibu kota pemerintahan. Kabarnya, bangunan ini dibangun secara khusus untuk propaganda doktrin Syiah. Tak hanya dalam bidang keilmuan, dinasti Fatimiyah juga mencapai kemakmuran dalam bidang ekonomi. Dinasti ini berhasil mengungguli Irak dan daerah lainnya. Selain itu, hubungan perdagangan dengan negara non-Islam juga terjalin dengan sangat baik. Lalu pada puncak keemasan dinasti Fatimiyah terjadi pada masa kepemimpinan Khalifah Al-Aziz. Pada waktu itu, kebudayaan Islam berkembang dengan pesat. Buktinya bisa dilihat dari berdirinya Masjid Al-Aqsa yang berfungsi sebagai pusat pengkajian Islam dan ilmu pengetahuan. Lalu, pada kemajuan di bidang keilmuan, dinasti Fatimiyah juga bisa dibuktikan lewat keberadaan Darul Hikmah, Darul Hikam atau Darul Ilmu yang dibangun oleh Al-Hakim. Ketika masa kepemerintahan Al-Aziz berakhir, dinasti Fatimiyah langsung mengalami kemunduran pesat. Kala itu, Al-Aziz yang meninggal dunia digantikan oleh putranya, yaitu Abu Ali Mansur Al-Hakim, yang masih berusia 11 tahun. Al-Hakim melakukan hal-hal yang kejam. Ia membunuh wazir, menghancurkan gereja, merusak kuburan suci umat Kristen, dan melakukan aturan kontroversial untuk masyarakat non-Islam. Di samping itu, runtuhnya dinasti Fatimiyah dipicu oleh faktor eksternal di mana bangsa Normandia, Bani Seljuk, Bani Hilal, dan Bani Sulaim mulai menguasai wilayah Fatimiyah secara perlahan. Lalu yang kedua adalah dinasti Safawiyah. Dinasti Safawiyah didirikan pada tahun 1501 sampai 1736 Masehi. Dinasti Safawiyah bermula dari gerakan Sufi di kawasan Azerbaijan yang disebut dengan Safawiyah. Pendiri gerakan Sufi ini ialah Syekh Safi al-Din. Safi al-Din kemudian menggantikan ajaran Sufi ini menjadi ajaran Syiah sebagai tanggapan terhadap serangan para tentara Mongol di wilayah Azerbaijan. Pada abad ke-15, Safawiyah kemudian berubah karakter dan menjadi militan di bawah Syekh Junaidi dan Syekh Haidar. Kemudian mulai meluaskan pengaruh dan kekuasaannya dalam bidang politik dan militer ke seluruh Iran dan berhasil merebut seluruh Iran dari pemerintahan Timuriyah. Pada masa Abbas I, dinasti Safawiyah perlahan-lahan mulai mengalami kemajuan.
Langkah-langkah yang ditempuh oleh Abbas I dalam memajukan dinasti Safawiyah diantaranya ada: 1. Berusaha menghilangkan domisili Qizilbash atau dinasti atas dinasti Safawiyah dengan cara membentuk pasukan-pasukan baru yang anggotanya terdiri dari budak-budak yang berasal dari tawanan-tawanan bangsa Georgia, Armenia, dan Sisa. Yang kedua, mengadakan perjanjian damai dengan Turki Utsmani. Lalu, pada pemerintahan Abbas I merupakan puncak kejayaan dinasti Safawiyah secara politik. Abbas I dapat mengatasi berbagai kemelut dalam bidang negeri yang mengganggu stabilitas negara dan berhasil merebut kemudian wilayah-wilayah yang dulu pernah direbut dinasti lain pada pemerintahan sultan-sultan sebelumnya. Kejayaan Safawiyah mulai surut pada abad ke-17. Raja-raja Safawiyah semakin lama semakin tidak efisien dan hidupnya berfoya-foya. Iran juga terus diserang oleh Turki Utsmaniyah, Afghanistan, dan Arab. Pada tahun 1698, Kerman direbut oleh orang Balok, sementara Khorasan ditaklukkan oleh orang Afgan pada tahun 1717. Lebih buruknya lagi, ekonomi Safawiyah itu merosot akibat perubahan jalur perdagangan antara timur dan barat, sehingga jalur sutra tidak lagi digunakan. Nah, dinasti Safawiyah ini ditaklukkan dan dikuasai oleh dinasti Hotak dari Afghanistan, hingga restorasi dinasti Safawiyah dengan bantuan Jenderal Nader Shah. Setelah itu, Shah hanyalah penguasa boneka yang dikendalikan oleh Jenderal Nader Shah mengambil alih kekuasaan sekaligus mengakhiri kepemerintahan Safawiyah di Iran dan mendirikan dinasti Afsharid. Yang ketiga adalah dinasti Mughal yang didirikan pada tahun 1526 sampai 1857 Masehi. Kerajaan Mughal ini merupakan kelanjutan dari Kesultanan Delhi, sebab ia menandai puncak perjuangan panjang untuk membentuk sebuah imperium India Muslim yang didirikan pada sebuah sintesa antara warisan bangsa Persia dan bangsa India. Kerajaan Mughal bukanlah kerajaan Islam pertama di India. Jika pada dinasti-dinasti sebelumnya Islam belum menemukan kejayaannya, maka pada dinasti ini justru bersinar dan berjaya. Keberadaan kerajaan ini di dalam periodisasi sejarah Islam dikenal sebagai masa kejayaan kedua setelah mengalami kecemerlangan pada dinasti Abbasiyah. Kerajaan Mughal atau Mughalpin ini didirikan oleh Zahiruddin Muhammad Babur, salah satu dari cucu Timur Leng. Ayahnya Umar Mirza, penguasa Fergana. Babur mewarisi daerah Fergana dari orang tuanya ketika ia masih berusia 11 tahun. Ia berambisi dan bertekad akan menaklukkan Samarkand yang menjadi kota penting di Asia Tengah pada masa itu. Lalu, pada mulanya ia mengalami kekalahan, tetapi karena mendapat bantuan dari Raja Safawi Ismail I, akhirnya berhasil menaklukkan Samarkand pada tahun 1494 Masehi. Lalu, pada puncak kejayaan kerajaan Mughal terjadi pada masa kepemerintahan putra Humayun, yaitu Akbar Khan. Sistem pemerintahan Akbar ini bersifat militeristik.
Akbar berhasil memperluas wilayah sampai Kashmir dan Gujarat. Nah, pada kepemerintahan Akbar, pejabatnya diwajibkan mengikuti latihan militer. Politik Akbar yang sangat terkenal dan berhasil menyatukan rakyatnya adalah sulhul kul atau toleransi universal yang memandang sama semua derajatnya. Akbar menciptakan din ilahi yang menjadikan semua agama menjadi satu demi stabilitas antara Hindu dan Islam. Akbar lalu mengawini putri dari pemuka Hindu yang melarang memakan daging sapi. Lalu pada kehancuran Mughal berawal dari sepeninggalnya Aurangzeb, pada saat Kesultanan Mughal mulai menunjukkan tanda-tanda kemunduran karena generasi pemimpin selanjutnya itu sangat lemah. Sampai tahun 1858 Masehi, Sultan-Sultan Mughal tidak mampu lagi mengembalikan wilayah yang cukup luas dan kekuatan lokal Hindu yang cukup dinamis. Di samping itu, karena konflik di antara mereka sendiri yang berebut kekuasaan, ada beberapa faktor yang menyebabkan dinasti Mughal ini mengalami kemunduran. Pada 1,5 abad terakhir dan membawa kehancuran pada tahun 1858 Masehi. Yang pertama, ada terjadinya stagnasi dalam pembinaan kekuatan militer sehingga operasi militer Inggris di wilayah-wilayah pantai tidak dapat dipantau oleh kekuasaan maritim Mughal. Begitu juga kekuatan pasukan darat, bahkan mereka kurang terampil dalam mengoperasikan persenjataan buatan Mughal itu sendiri. Yang kedua adalah pendekatan Aurangzeb yang terlampau kasar dan melakukan ide-ide Puritan dan kecenderungan ekstesisnya sehingga konflik antar agama sangat sukar diatasi oleh sultan-sultan sesudahnya. Yang ketiga adalah dekadensi moral dan gaya hidup mewah di kalangan politik elit yang mengakibatkan pemerosotan dalam penggunaan uang negara. Yang keempat adalah semua pewaris kerajaan pada masa terakhir adalah orang-orang yang lemah dalam bidang kepemimpinan sehingga tidak mampu menangani kemerosotan politik dalam negeri. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.